Shalom buat kita semua, perkenalkan saya Teli Miranda Putri Nababan dengan NIM 240104026. Video kali ini adalah video ujian akhir semester mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib 2 Lumban Gaul. 1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Sistem adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Teori sistem merupakan gabungan aksioma dan proposisi. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan dunia nyata bisa benar atau salah. Terdapat 7 aksioma dengan 30 proposisi yang membentuk teori sistem, yaitu yang pertama itu sentralitas. Sistem terdiri dari 2 pasang proposisi, yaitu kemunculan dan hierarki, komunikasi dan kontrol. Yang kedua, kontekstual. Sistem dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang melingkupi sistem. Yang ketiga, desain. Sistem direncanakan, dipakai, dan dikembangkan sesuai tujuan. Baru tujuan. Sistem mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kemudian informasi. Sistem membuat, memiliki, mentransfer, dan memodifikasi informasi. Selanjutnya, operasional. Sistem berfungsi menghasilkan perilaku dan kinerja. Dan yang terakhir itu kelangsungan hidup. Sistem mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat teori sistem, yaitu teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Jenis teori sistem. Yang pertama, teori sistem umum. Yang kedua, teori sistem kehidupan. Yang ketiga, teori sistem matematika. Yang keempat, teori sistem sibernetika. Yang kelima, teori sistem sosial. Keenam, teori sistem filsafat. Ketujuh, teori sistem ekologi. Dan yang terakhir, teori sistem Deming. Kedua, menjelaskan sistem pendidikan Indonesia. Pengertian sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen pendidikan yaitu A. Input. Pendidikan yaitu sumber daya manusia, misalnya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan stakeholder pendidikan. Sumber daya lainnya adalah tujuan pendidikan, buku pelajaran, fasilitas belajar, kurikulum, teknologi, dan pendanaan. B. Proses pendidikan, yaitu keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dan memiliki interaksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. C. Output. Pendidikan yaitu hasil yang dicapai dari suatu program pendidikan. Indikator pendidikan yaitu angka lulusan seperti SD, SMP, SMA, SMK. D. Outcome. Pendidikan yaitu dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome, tujuan jangka pendek pada aspek pembelajaran yaitu terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik kesadaran, pengetahuan, attitude, skill, opini, dan motivasi. Outcome, tujuan jangka menengah pada aspek kegiatan perilaku, praktek penentu keputusan, kebijakan, dan aksi-aksi sosial di bidang pendidikan. Outcome, tujuan jangka panjang pada menekankan pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan dalam bidang pendidikan. Jenis-jenis pendidikan Indonesia. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah
wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Salah satu permasalahan sistem pendidikan Indonesia yang terjadi yaitu misalnya kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk dasar pendidikan anak. Orang tua berperan sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai, sikap, dan motivasi belajar sebelum anak mengenal dunia sekolah. Pendidikan dari orang tua merupakan pondasi dasar bagi pendidikan anak. Karena itu, orang tua harus benar-benar berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, keberhasilan anak khususnya dalam bidang pendidikan sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga maupun ruang lingkup sekolah. Secara umum disebutkan bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh dan pendidik, pembimbing spark, dan sebagai fasilitator. Betapa pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak sehingga mengharuskan mereka untuk menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak mereka. Bahkan perhatian yang ekstra harus diberikan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, baik yang sekolah di sekolah khusus maupun dalam konteks sekolah inklusi. Namun, pada kenyataannya keterlibatan orang tua masih sering kurang optimal. Banyak yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah, padahal dukungan dari rumah sangat menentukan keberhasilan anak. Kesibukan bekerja, keterbatasan ekonomi, maupun rendahnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka menjadi faktor utama. Akibatnya, motivasi belajar anak berkurang dan perkembangan tidak berjalan. Implementasi metode berpikir sistemik 5W tambah 1H. Yang pertama, wo, siapa? Siapa yang terdampak dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Anak yang sedang menempuh pendidikan, orang tua yang kurang mendampingi, serta guru yang terbebani. Yang kedua, what, apa? Apa yang dimaksud dengan kurangnya keterlibatan aktif orang tua? Kondisi ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah tanpa dukungan yang cukup dari rumah. Yang ketiga, why, mengapa? Mengapa orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak? Karena kesibukan kerja, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan kurangnya pemahaman akan peran mereka. Yang keempat, where, di mana? Di mana kurangnya keterlibatan ini terlihat di rumah ketika anak belajar tanpa pendampingan, dan di sekolah ketika orang tua jarang hadir dalam kegiatan dan rapat yang dilaksanakan sekolah. Yang kelima, when, kapan? Kapan masalah kurangnya keterlibatan ini paling terasa? Saat anak menghadapi tugas, ujian, atau saat sekolah memerlukan kolaborasi orang tua. Yang keenam, how, bagaimana? Bagaimana wujud nyata kurangnya keterlibatan orang tua? Orang tua jarang mendampingi belajar, minim komunikasi dengan guru, kurang memberi motivasi, dan tidak hadir dalam kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah. 3. Menjelaskan jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, konsep dan implementasinya masing-masing. Yang pertama itu teori sistem umum. Teori sistem umum yaitu suatu organisasi atau lembaga sebagai kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori sistem umum dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi aktif dengan lingkungan. Sistem ini menerima input, memprosesnya, menghasilkan output, serta menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan diri.
Sistem terbuka bersifat dinamis dan adaptif, sehingga paling banyak digunakan untuk menjelaskan sistem sosial dan pendidikan. Yang kedua itu sistem tertutup adalah sistem yang memiliki interaksi sangat terbatas. 3. Menjelaskan jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, konsep dan implementasinya masing-masing. Yang pertama, teori sistem umum. Teori sistem umum yaitu suatu organisasi atau lembaga sebagai kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori sistem umum dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi aktif dengan lingkungan. Sistem ini menerima input, memprosesnya, menghasilkan output, serta menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan diri. Sistem terbuka bersifat dinamis dan adaptif, sehingga paling banyak digunakan untuk menjelaskan sistem sosial dan pendidikan. Yang kedua, sistem tertutup adalah sistem yang memiliki interaksi sangat terbatas dengan lingkungan luar. Sistem ini berjalan berdasarkan aturan internal yang relatif tetap dan lebih bersifat teoritis karena jarang ditemukan secara murni dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, sistem terisolasi adalah sistem yang sama sekali tidak berinteraksi dengan lingkungan, baik menerima input maupun menghasilkan output. Sistem ini bersifat ideal dan umumnya hanya digunakan sebagai model dalam kajian ilmiah. Implementasi teori sistem umum dalam bidang pendidikan yaitu pada sistem terbuka. Sekolah menerima berbagai input dari lingkungan luar seperti peserta didik, guru, kurikulum, dana dari pemerintah, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung di dalam sekolah, lalu menghasilkan output berupa lulusan, prestasi akademik, dan perilaku sosial siswa. Sekolah juga menerima umpan balik dari masyarakat, misalnya kritik atau saran, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sistem tertutup, saat ujian berlangsung, ruang kelas dibuat tertutup dari pengaruh luar. Siswa tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak luar, tidak menggunakan alat bantu selain yang diizinkan, dan semua aturan ditentukan oleh sekolah. Proses ujian berjalan berdasarkan mekanisme internal tanpa campur tangan lingkungan luar hingga ujian selesai. Yang ketiga itu sistem terisolasi. Dalam simulasi ini, siswa belajar menggunakan modul cetak atau digital yang sudah lengkap tanpa akses internet, tanpa diskusi dengan guru atau teman. Semua informasi sudah tersedia di dalam modul. Proses belajar berlangsung secara mandiri tanpa pengaruh dari lingkungan luar selama periode pembelajaran tersebut. Yang kedua itu ada teori sistem kehidupan. Teori sistem kehidupan adalah teori yang dikembangkan oleh James Grier Miller yang memandang kehidupan sebagai sistem yang tersusun dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini berasal dari kontribusi ilmu biologi dan sosiologi dan digunakan untuk menjelaskan berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari tingkat sel hingga sistem sosial yang lebih luas. Intinya, setiap sistem kehidupan memiliki struktur dan fungsi, terdiri dari subsistem, berinteraksi dengan lingkungan, dan bersifat dinamis dan berkelanjutan. Konsep dasar teori sistem kehidupan, menurut Miller, terdapat 5 konsep dasar teori sistem kehidupan, yaitu yang pertama itu ruang atau space. Sistem kehidupan selalu berada dalam ruang tertentu, baik fisik, geografis, maupun konseptual. Yang kedua itu waktu atau time. Sistem kehidupan berlangsung dan berkembang dalam dimensi waktu, detik, hari, tahun. Yang ketiga itu materi. Semua sistem kehidupan tersusun dari materi yang menempati ruang. Yang keempat, energi. Energi dibutuhkan agar sistem dapat bekerja, bertahan, dan berkembang. Yang kelima itu informasi.
informasi berupa simbol, pesan atau sinyal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pengendalian dalam sistem. Selain itu, Miller menjelaskan 8 tingkat sistem kehidupan, yaitu sel, organ, organisme, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan supranasional. Implementasi teori sistem kehidupan dalam pendidikan. Penerapan teori ini menekankan bahwa pendidikan harus dikelola secara fleksibel dan berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika manusia dan lingkungan. Sekolah sebagai organisme hidup. Sekolah dipandang sebagai sistem yang tumbuh dan berubah sesuai perkembangan peserta didik, guru, dan masyarakat. B. Interaksi dan komunikasi. Hubungan sosial antar guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan. C. Adaptasi terhadap lingkungan. Sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. D. Pengembangan berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi, inovasi pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada teori sistem matematika. Menurut Rudolf E. Kalman, teori sistem matematika memandang sistem sebagai proses dinamis yang dapat direpresentasikan dalam bentuk model matematis seperti ruang keadaan atau state space untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengendalikan perubahan sistem dari waktu ke waktu berdasarkan input dan pengamatan. Konsep teori sistem matematika oleh Rudolf Kalman menekankan bahwa suatu sistem dipahami sebagai sistem dinamis yang dapat dimodelkan secara matematis melalui model ruang keadaan. Sistem digambarkan berdasarkan hubungan antara input, proses, dan output serta perubahan keadaan sistem dari waktu ke waktu. Kalman juga menekankan pentingnya estimasi dan pengendalian sistem secara objektif menggunakan data dan perhitungan matematis sehingga kondisi sistem dapat diprediksi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Implementasi teori sistem matematika dalam bidang pendidikan terlihat pada penggunaan pendekatan berbasis data dan perhitungan matematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah dan guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai input untuk memprediksi perkembangan belajar dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran dipantau secara sistematis, dievaluasi secara objektif, dan disesuaikan secara berkelanjutan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Yang keempat itu teori sistem sibernetika. Sibernetika adalah ilmu tentang pengendalian dan komunikasi pada makhluk hidup dan mesin menurut Norbert Wiener 1948. Konsep teori sistem sibernetik yaitu umpan balik, mekanisme di mana keluaran suatu proses dikembalikan sebagai informasi untuk mengatur proses selanjutnya. Yang kedua itu kontrol dan komunikasi. Sistem menjaga keseimbangan dengan mengendalikan masukan dan keluaran melalui komunikasi informasi. Yang ketiga, tujuan. Setiap sistem bertindak menuju suatu tujuan atau keadaan yang diinginkan. Tindakan tidak acak, melainkan dipandu oleh suatu tujuan. Baru model sistem. Setiap regulator harus memiliki model internal sistem yang dikontrolnya. Model ini memungkinkan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya itu adaptasi dan organisasi diri. Sistem mampu mengatur ulang dirinya sendiri dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk menjaga stabilitas. Dan sibernetika orde kedua diperkenalkan oleh Hans von Foster. Pengamat adalah bagian dari sistem yang diamati pengetahuan di konstruksi, bukan sekadar ditemukan. Implementasi teori sistem sibernetika dalam pendidikan di sekolah terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung secara terencana, terkontrol, dan menggunakan umpan balik. Sekolah dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari guru, peserta didik, kurikulum, dan evaluasi yang saling berkaitan.
Guru berperan mengendalikan proses pembelajaran, sedangkan peserta didik memberikan respon melalui keaktifan dan hasil belajar. Umpan balik diterapkan melalui penilaian seperti tugas, ulangan, dan observasi sikap siswa. Hasil penilaian tersebut digunakan guru untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran agar tujuan belajar tercapai. Dengan demikian, pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa. Yang kelima, ada teori sistem sosial. Teori sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah pandangan bahwa masyarakat merupakan kumpulan sistem sosial yang terintegrasi di mana setiap bagian sistem saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan. Parsons menganggap sistem sosial sebagai sebuah kesatuan interaksi antara individu, kelompok, institusi, dan organisasi yang berfungsi secara struktural dan fungsional untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan masyarakat melalui nilai dan norma yang disepakati bersama. Konsep teori sistem sosial yaitu adaptation. Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua itu goal attainment. Sistem harus mampu menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya melalui peran dan tindakan sosial. Yang ketiga, integration. Sistem harus menjaga keserasian dan keteraturan antar bagian melalui norma dan nilai sosial. Baru latency atau pattern maintenance. Sistem harus mampu memelihara pola budaya, nilai, dan motivasi sosial agar tetap stabil dari waktu ke waktu. Implementasi teori sistem sosial dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui fungsi agil di sekolah. Adaptation tampak ketika sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana pendidikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan lingkungan. Goal attainment terlihat dari penetapan tujuan pendidikan dan peran guru serta siswa dalam mencapainya melalui proses belajar mengajar. Selanjutnya itu integration, diterapkan melalui aturan sekolah, norma, dan kerjasama antar warga sekolah agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Baru latensi diwujudkan dalam penanaman nilai, budaya sekolah, dan pembinaan karakter siswa agar motivasi belajar dan nilai sosial tetap terjaga secara berkelanjutan. Yang keenam itu ada teori sistem filsafat. Teori sistem filsafat berakar pada pemikiran Ludwig von Bertalanffy. Teori sistem filsafat merupakan sebuah teori yang memandang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah ilmu yang tidak terdiri sendiri, tetapi melibatkan disiplin ilmu lainnya. Konsep dasar teori sistem filsafat yang pertama itu ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, keberadaan, atau realitas. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana hakikat sesuatu itu ada. Ontologi menjadi dasar karena pandangan tentang realitas akan memengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumbernya, dan bagaimana kebenaran ditentukan. Dalam pendidikan, epistemologi memengaruhi metode pembelajaran dan pendekatan ilmiah yang digunakan. Yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang untuk apa pengetahuan digunakan dan bagaimana nilai moral dalam penerapannya. Dalam pendidikan dan ilmu, aksiologi menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan secara bertanggung jawab, bermoral, dan bermanfaat bagi manusia. Implementasi teori sistem filsafat dalam pendidikan. Yang pertama itu implementasi ontologi dalam pendidikan. Ontologi dalam pendidikan berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia, peserta didik, dan realitas pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar objek
pembelajaran. Tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum disusun sesuai dengan hakikat ilmu dan kebutuhan nyata kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Dengan dasar ontologis ini, pendidikan menekankan pembentukan manusia yang utuh dan bermakna. Yang kedua itu ada implementasi epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi dalam pendidikan berkaitan dengan cara memperoleh, mengembangkan dan memvalidasi pengetahuan, penggunaan metode pembelajaran yang ilmiah, kritis dan reflektif seperti diskusi, eksperimen, penelitian, dan problem-based learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan pengetahuan, bukan satu-satunya sumber informasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam membangun pemahaman. Pendekatan epistemologi ini menumbuhkan budaya belajar aktif dan mandiri. Yang ketiga itu implementasi aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi dalam pendidikan berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan penggunaan pengetahuan. Penanaman nilai moral, etika, dan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendidikan diarahkan agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan bersama, bukan merugikan orang lain. Pengembangan nilai estetika seperti apresiasi seni, budaya, dan keindahan dalam kehidupan. Aksiologi memastikan pendidikan tidak bersifat netral nilai, tetapi membentuk pribadi yang berkarakter. Selanjutnya itu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi, Brenner menjelaskan bahwa perkembangan individu dibentuk oleh sistem lingkungan yang saling terhubung, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga hingga struktur masyarakat yang lebih luas seperti budaya. Konsep dasar teori sistem ekologi. Yang pertama itu ada mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Dalam mikrosistem ini terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Keluarga, terutama orang tua dan lingkungan sekolah, merupakan agen sosialisasi terdekat dalam kehidupan setiap individu, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar pada pembentukan karakter dan habit seseorang. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan, pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya, sehingga mempengaruhi perkembangan anak. Yang keempat itu makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi, negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan nilai masyarakat secara umum di mana individu berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Yang kelima itu kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Kronosistem meliputi keterpolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Implementasi teori sistem ekologi dalam bidang pendidikan, yaitu implementasinya dalam bidang pendidikan terlihat dari pemahaman bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berkaitan.
Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, masyarakat, budaya, serta perubahan zaman. Terus sekolah perlu bekerja sama dengan keluarga dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Melalui pendekatan ini, pendidikan diarahkan agar mampu menyesuaikan program pembelajaran dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan teknologi, sehingga proses pendidikan berjalan secara holistik dan berkelanjutan. Yang kedelapan itu teori sistem Deming. Menurut Dewey Edwards Deming, teori Deming adalah kerangka kerja filosofi manajemen berbasis sistem terhadap kepemimpinan dan manajemen. Deming menguraikan apa yang ia temukan sebagai perubahan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Perubahan-perubahan ini diilustrasikan melalui 4 bidang utama serta daftar 4 prinsip yang dimaksud untuk mendorong perbaikan dalam struktur dan perilaku organisasi. Teori sistem Deming adalah pendekatan manajemen yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, di mana keberhasilan organisasi ditentukan oleh bagaimana setiap bagian dalam sistem bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Konsep dasar teori sistem Deming yaitu plan, merencanakan, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Tahap plan adalah langkah untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu do, melaksanakan, mengembangkan dan menguji solusi yang mungkin efektif. Tahap do adalah fase pelaksanaan di mana semua rencana dari tahap plan diimplementasikan. Yang ketiga cek, memeriksa, mengevaluasi seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat diperbaiki. Tahap cek adalah fase di mana dilakukan evaluasi, peninjauan kembali dan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Yang keempat itu X, menindak, mengimplementasikan solusi yang telah diperbaiki secara menyeluruh. Tahap X adalah fase di mana tindakan diambil sesuai kebutuhan berdasarkan hasil dari tahap cek. Ada 2 jenis tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu tindakan perbaikan dan tindakan standarisasi. Implementasi teori sistem Deming dalam bidang pendidikan diterapkan melalui upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Sekolah melakukan perencanaan pembelajaran yang baik, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai rencana, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan metode, kurikulum, dan kinerja guru agar kualitas pendidikan terus meningkat. Prinsip perbaikan berkelanjutan ala Deming mendorong sekolah membangun budaya mutu, kerja sama antar guru, serta fokus pada kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, proses pendidikan menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Sekian dari video ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih.